Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5A. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Anak-anak masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 5C yang berjudul makanan sehat. Tema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akan mempelajari tentang iklan. Iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seorang atau perusahaan dan ditunjukkan kepada masyarakat. Ciri-ciri iklan yaitu memiliki tema atau topik dan kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata inti iklan yang dimaksudkan agar iklan dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Nah, di bawah ini ada contoh iklan, yaitu tentang menyikat gigi. Selanjutnya kita mempelajari jenis iklan, yaitu iklan layanan masyarakat. Salah satu jenis iklan yang berisi pesan atau imbauan tentang suatu hal yang dibuat oleh suatu lembaga atau perusahaan dan ditunjukkan kepada masyarakat umum. Berikut contohnya anak-anak tentang iklan layanan masyarakat, yaitu memakai masker. Kata kunci dari iklan di samping, yang pertama menggunakan masker, dan yang kedua melindungi diri dari COVID. Berdasarkan media, iklan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, iklan media cetak, kedua, iklan media elektronik. Berikut contoh iklan media cetak. Yang pertama, surat kabar atau koran. Kedua, majalah. Ketiga, brosur. Dan untuk iklan media elektronik, contoh yang pertama, radio. Kedua, televisi. Dan yang ketiga, internet. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat persuasif mengajak pada iklan. Ciri-cirinya, yang pertama bersifat mengajak. Kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Yang ketiga, ditulis secara menarik. Dan yang keempat, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Persuasif dalam hal ini maksudnya adalah bahasa yang digunakan pada iklan bersifat mengajak agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Organ pencernaan pada hewan pemama biak. Di sini contohnya adalah sapi. Pertama, makanan akan masuk melalui rongga mulut. Terdapat gigi seri di dalam rongga mulut, gigi geraham, dan gigi depan. Selanjutnya, makanan masuk ke kerongkongan yang berfungsi menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Dan selanjutnya di lambung, di dalam hewan pemama biak terdapat 4 bagian. Yang pertama, perut besar atau rumen. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri, lalu disimpan sementara di dalam rumen. Saat istirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi.
Makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Makanan kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam abomasum atau perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan tersebut. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus. Kemudian penyerapan kembali dari sisa-sisa makanan melalui usus besar. Dan sisa pencernaan tersebut kemudian dibuang melalui anus. Kemudian serangga. Organ pencernaan pada serangga yaitu pertama, makanan masuk dan dikunyah melalui mulut. Makanan masuk ke tembolok, tempat penyimpanan sementara, kemudian makanan disimpan dan masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Selanjutnya makanan masuk ke lambung, dicerna oleh enzim dan masuk ke usus. Sisa-sisanya, makanan tersebut dibuang melalui anus. Sistem pencernaan pada ikan, katak, reptilia, burung, dan mamalia lain. Di sini, yang pertama contohnya pada ikan yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Contoh yang kedua pada katak. Sistem pencernaan pada katak dan reptilia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Pada katak, yang sangat terlihat perbedaannya untuk sistem pembuangannya yaitu yang bernama kloaka. Jadi kloaka hanya terdapat pada hewan katak spesies burung, reptil. Nah, hanya itu ya anak-anak. Jadi kloaka terdapat pada burung, reptil, dan amfibi, serta beberapa jenis mamalia yang lain. Selanjutnya, kita mempelajari sistem pencernaan pada buaya yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Sama ya, untuk buaya atau reptil, jenis sisa pembuangannya berupa kloaka. Dan contoh yang keempat, burung. Sistem pencernaan pada burung serupa dengan serangga, yaitu mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Dan yang terakhir, contohnya pada mamalia lain berupa kucing. Sistem pencernaan pada kucing terdiri atas mulut, kerongkongan,
lambung, usus, usus halus, usus besar, dan anus. Urutan organ pencernaan pada manusia. Berikut gambar organ pencernaan pada manusia. Pertama, mulut. Makanan dihancurkan di dalam mulut melalui gigi dan dibantu air liur. Kemudian, makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Makanan yang telah halus kemudian masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. Sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat sisanya. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Dan berikut skemanya anak-anak. Mulut menuju kerongkongan, menuju lambung, menuju usus halus, kemudian usus besar, dan dibuang melalui anus. Fungsi organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Makanan masuk dihancurkan menggunakan gigi dengan bantuan enzim dan air liur. Kerongkongan. Makanan disalurkan dari mulut ke kerongkongan. Kemudian lambung, menyimpan makanan dan mencerna makanan dengan bantuan enzim. Usus halus, proses pencernaan oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Seperti yang tadi Bu jelaskan ya anak-anak. Dan berakhir di anus, yaitu tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan. Berikut ini latihan tematik yang akan kalian kerjakan. Ada 5 buah soal. Tolong kalian kerjakan di buku tulis kalian. Dan untuk soalnya, tolong kalian tulis. Jika ada kendala atau ada yang kalian kurang pahami, boleh kalian tanyakan ke Ibu melalui WhatsApp, Japri, atau telepon. Semoga kalian diberi kemudahan ya dalam mengerjakan soal berikut. Selamat bekerja. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dan salam sehat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.